Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini dalam renungan malam, kita akan kembali membaca bahkan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Namun sebelum itu, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas setiap pengorbanan-Mu. Pada malam hari ini, kami akan mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kuasai dan berkati kami selalu Tuhan, supaya melalui perenungan ini kami dapat dimampukan untuk melakukan berbagai kebaikan yang sesuai dengan firman Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Sertai kami, bersabdalah karena kami telah siap sedia mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat ke-43, demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruangan atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan dibacakan bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus, haleluya. Rasul Paulus untuk beberapa waktu belakangan ini menjadi pusat perhatian dan perenungan kita. Mulai dari siapa Paulus, kisah pertobatan, bahkan pelayanannya menjadi sorotan utama. Nah, pada malam hari ini kita akan disuguhkan kisah menarik lainnya dari perjalanan pelayanan dan kesaksian Rasul Petrus. Namun sesungguhnya lebih dari itu, dan dengan cara yang pasti, kisah ini mau menunjukkan kepada kita sumber kekuatan dari Rasul Petrus. Tentu saja sumbernya berasal daripada Tuhan yang menuntun perjalanan Petrus. Dalam sejarah penginjilan tercatat banyak sekali nama orang-orang saleh yang menyatakan imannya melalui perbuatan. Salah satunya adalah Tabita atau Dorcas. Mungkin namanya cukup asing bagi kita mendengarnya di dalam kisah-kisah di Alkitab. Tapi dia banyak menoreh sejarah penginjilan pada saat itu. Andai dia hidup pada masa kini, dia mirip sekali dengan kisah Ibu Teresa yang banyak memberikan hidupnya untuk pelayanan. Sosok Tabita ini telah banyak mengungkapkan apa arti menjadi murid Kristus melalui perbuatan baiknya. Tabita sendiri merupakan sebuah nama Ibrani yang dalam bahasa Yunani disebutkan Dorcas. Kedua-duanya berarti kijang atau rusa betina atau makhluk yang menyenangkan. Dia adalah seorang murid yang sudah menerima baptisan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya bermodalkan percaya saja, tetapi dia menjadikan firman Tuhan sebagai kegemarannya. Ia menunjukkan imannya dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Dia selalu sibuk memikirkan perbuatan baik apa lagi yang harus ia lakukan di kemudian hari. Tangannya penuh dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik.
Mungkin tanpa disadarinya, kasih Kristus telah terpancar dari perbuatannya sehari-hari. Perbuatannya menguatkan iman, dan imannya membuahkan lebih banyak lagi perbuatan baik. Inilah kesaksian yang terlihat nyata dari orang-orang yang berada di sekitarnya dan yang telah menerima berkat dari perbuatannya. Dalam kisahnya, bukti pelayanan Tabita yang begitu indah terungkap pada waktu ia jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Ada begitu banyak orang yang merasa kehilangan dan bersedih hati, terutama para janda yang telah mendapatkan dorongan untuk tetap memiliki semangat hidup dan terus berjuang. Bukan saja dalam masa hidupnya, tetapi Tabita menarik orang percaya pun ketika ia telah meninggal dunia. Ia tetap dipergunakan Allah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan melalui Rasul Petrus yang membuat mujizat-mujizat sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar berita mengenai mujizat yang telah dilakukan oleh Rasul Petrus, yang pada saat itu pun sedang melakukan pelayanannya, maka orang-orang yang mengasihi Tabita ini kemudian mendatanginya dan meminta pertolongan kepadanya. Petrus yang pada waktu itu sedang melakukan pelayanan di Lida, segera berangkat ke Yope sebab dekat dengan kota Lida. Sesampainya Petrus di sana, yaitu di rumah Tabita, ia segera ke tempat di mana Tabita dibaringkan. Ia berlutut dan berdoa dengan memalingkan wajahnya dari jenazah Tabita, bertujuan agar ia dapat terfokus untuk berserah diri kepada Allahnya yang dengan doa yang hikmat seperti ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah doa yang Yesus ucapkan dengan wewenang sebagai Sang Anak Allah yang menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sementara doa Petrus diucapkan dengan penyerahan diri seorang hamba yang sedang menjalankan perintah, dan oleh sebab itu ia berlutut dan kemudian ia berdoa, merendahkan diri, meminta pertolongan dalam doa. Setelah berdoa, Petrus berpaling dan memandang mayat perempuan itu dan berbicara di dalam nama Tuhannya. Dengan mengikuti teladan Tuhan, Petrus berkata demikian, "Tabita, bangkitlah, kembalilah hidup." Ada kuasa yang sangat luar biasa yang menyertai perkataan itu. Dan Tabita pun kembali hidup, membuka matanya yang oleh kematian sudah ditutup, lalu duduk dan kemudian berdiri dengan bantuan Petrus yang menandakan bahwa bukan karena ia lemah sehingga Petrus menuntunnya untuk berdiri, tetapi karena Petrus ingin menyambut ia bahwa ia telah kembali ke dalam persekutuan umat manusia yang hidup. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa ditafsirkan bagi kita, firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang membuat saya dan tentunya kita semua merasa bersyukur bisa mengenal dan dimiliki oleh Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa. Nah, sekarang apa yang dapat kita teladani untuk kita bawa dalam kehidupan beriman kita hari lepas harinya? Nah, untuk itu saya mempunyai suatu cerita lama, tetapi menurut saya cerita ini sangat relevan dan sangat mirip dengan keadaan kita pada masa ini. Ceritanya seperti ini. Ada seorang perempuan bernama Virginia. Ia dirawat di sebuah bangsal neotropenik karena mengalami kondisi di mana tubuhnya sulit melawan bakteri jahat, sehingga ia menjadi rentan terhadap berbagai jenis infeksi. Ia tidak boleh dijenguk, ia sendirian di ruang perawatan dengan kepala yang botak dan terlihat seperti mayat yang hidup. Tetapi ia selalu tidur dengan perasaan aman karena ia percaya bahwa ia akan dipulihkan oleh Tuhan. Ia menghabiskan waktu perawatannya dengan merasa nyaman sampai-sampai ia bisa menari di kamar rawatnya sambil bernyanyi-nyanyi dan juga memuji Tuhan. Ia menikmati hidupnya di tengah sakitnya, dan sikap ini membawanya kepada kesembuhan yang ia harapkan daripada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, cerita ini tentu mirip dengan keadaan kekasih kita yang sedang berjuang melawan penyakit, khususnya melawan pandemi COVID-19 ini, di mana kita tidak bisa menjenguk siapapun.
terisolasi sendiri atau bersama dengan pasien yang lainnya. Tidak ada yang bisa menjenguk. Mungkin di saat ini banyak di antara kita yang kehilangan orang terkasih, kehilangan pekerjaan, kesulitan dalam hal ekonomi, dan mengalami gangguan kesehatan, dan harus hidup berjarak dengan keluarga atau kerabat. Bahkan banyak di antara kita yang mulai kehilangan pengharapan, marah dengan keadaan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah serangkaian perjalanan yang akan membawa kita kepada kepenuhan rencana indah Tuhan. Kehidupan kita bertumbuh melalui berbagai musim. Dibutuhkan berbagai musim untuk mendapatkan keindahannya. Layaknya keindahan bunga sakura yang harus melalui berbagai musim, maka tak ada cara lain selain kita perlu menerima hidup itu sendiri. Mengutip ucapan Ibu Teresia, Tuhan menempatkanmu dalam kehidupan yang kau jalani. Dan apakah kau menjalani hidup di istana atau di gereja, terimalah saja. Perkataan ini mau menunjukkan bahwa ketika kita menerima apa yang ada, itu bukan berarti kita menyerah dan putus asa. Bukan pula sebagai alasan dibalik sikap apatis kita, juga keengganan kita terhadap tanggung jawab. Namun, sikap menerima kenyataan adalah suatu tindakan yang terdapat di kedalaman hati kita melalui iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersabarlah dan tetaplah bertekun di dalam doa kita kepada Tuhan. Serahkanlah setiap pergumulan, permasalahan kita kepada Dia. Karena Tuhan tahu persis apa yang dilakukannya, dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita. Tuhan telah mempunyai rancangan yang indah bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan juga kehidupan saya. Untuk itu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau diajak untuk mengikuti teladan Petrus, di mana ia berdoa, ia menyerahkan semua hanya kepada Tuhan saja. Ia tidak mengingini hal-hal lain yang dapat memalingkan imannya kepada hal lain, tetapi ia percaya bahwa melalui pertolongan Tuhan, segala apa yang mustahil dapat terjadi. Juga berlakulah seperti Tabita, yang selalu menebarkan kebaikan, membantu sesamanya, bahkan menjadikan firman Tuhan sebagai pekerjaan yang ia gemari, yang harus ia lakukan dengan tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Di mana ia menjadi seorang penjahit yang hanya bermodalkan jarum dan juga benang. Ia membantu sesamanya, membuatkan pakaian-pakaian layak pakai untuk setiap janda-janda, untuk setiap orang-orang yang membutuhkan, dan juga membagikan kegembiraan. Untuk itu, janganlah berkecil hati ketika kita tidak mampu untuk memberi seperti materi, memberi pakaian, memberikan barang-barang lainnya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita ingin lakukan dengan ketulusan, yang ingin kita berikan dengan ketulusan, maka yakin dan percayalah Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Dan juga Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pergumulan kehidupan kita, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan suatu waktu, rancangan yang sangat indah bagi Bapak, Ibu, dan juga bagi saya, untuk di kemudian hari dapat kita nikmati. Untuk itu bersabarlah dan tetap perteguhkanlah imanmu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman-Nya. Amin. Kita akan berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap pengorbanan-Mu, atas setiap anugerah-Mu, atas setiap kasih karunia-Mu bagi kami. Di malam hari ini kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mau mengajak kami untuk dengan penuh kesetiaan kami menantikan pertolongan Tuhan, kami menantikan rencana indah Tuhan bagi kami yang kami yakini dan kami percayai bahwa telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami hanya tinggal menunggu waktu yang tepat yang telah Tuhan sediakan bagi kami dengan usaha yang akan kami lakukan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap pengorbanan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Untuk itu kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan peristirahatan kami di malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ketika kami beristirahat, kami yakin percaya bahwa besok pagi dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, kami dapat kembali dibangunkan untuk melanjutkan berbagai aktivitas kehidupan kami. Untuk itu berkati kami selalu Tuhan, sertai kami. Ini doa kami, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin.